Melanjutkan video sebelumnya, Li Wuji yang terus diprovokasi oleh perkataan Wei Tianyi. Aku masih ingat tubuhnya yang luar biasa, satu percikan kecil dia langsung meledak. Tapi wanita seperti itu, menjinakkannya adalah sesuatu yang paling menyenangkan. Aku mendekatinya di Drunken Immortal Tower, tetapi dia tidak tahu posisinya. Aku pun menyuruh orang untuk menyeretnya ke kamarku. Awalnya dia mengutukku dengan sangat keras, namun setelah apa yang telah aku lakukan, dia menangis dan memohon untuk aku berhenti. Dengan mulut yang mengalirkan air liur, Wei Tianyi terus melanjutkan perkataannya. Suara itu masih terngiang di telingaku. Seekor kuda liar seperti itu, tapi di tangan tuan muda seperti ini, dia berhasil dijinakkan dengan baik. Li Wuji yang diserang secara mental oleh ocehan Wei Tianyi, ia tak kuasa mendengar penderitaan adiknya, yang telah direndahkan sehina-hinanya oleh Wei Tianyi. Sambil menangis Li Wuji berteriak dengan nada mengancam. Jaga ucapanmu, sepatah kata lagi. Sebelum Li Wuji menyelesaikan perkataannya, Wei Tianyi memotong ucapannya. Lanjut dia memprovokasinya. Aku mempermainkannya selama 3 hari berturut-turut, kultivasinya runtuh dia kehilangan kesadarannya. Dan saat aku bosan, maka aku patahkan lehernya, membiarkan dia mati dengan penuh belas kasihan. Apa sebaiknya kau berterima kasih padaku Li Wuji? Aku sudah memperlakukannya dengan sangat baik bukan? Lalu Wei Tianyi tertawa terbahak-bahak. Dan Li Wuji langsung berteriak sangat keras, dengan mata yang menyala merah. Bajigur sialan, kenapa dia tidak mati, kenapa dia masih hidup? Dengan amarah yang sudah sangat memuncak, Li Wuji terus-menerus mengatakan hal yang sama beberapa kali. Aku akan membantaimu, aku akan membantaimu, aku akan membantaimu. Li Wuji langsung menerjang hendak membinasakan Wei Tianyi, namun di samping itu ada leluhur sekte Wei yang sudah bersiap siaga. Cukup, dalam sekali gerakan, Li Wuji dihempaskan jauh oleh leluhur itu, sampai dari mulutnya memuntahkan seteguk cairan merah. Li Wuji yang mengerang kesakitan, ditambah dengan ocehan dari patriark sekte Wei, yang menambahkan perkataan pedas. Kau hanya sebagai kultivator iblis, adikmu digunakan sebagai tungku untuk kultivasi tuan muda kami, itu sebagai penebusannya. Dan apa, hidup adikmu yang tak berguna, lebih penting daripada tangan pewaris kami. Kau pantas mati hanya karena mencoba membunuhnya. Li Wuji yang sedang mendapati luka dalam, terlihat dari mulutnya berlumuran cairan merah, ia berteriak sangat keras. Diam kau, beraninya membandingkan adikku dengan bajigur itu. Kau hanya binatang sialan, bajigur sampah. Li Wuji terus dipojokkan oleh semua orang sekte Wei. Adikmu seharusnya merasa terhormat, setelah melayani tuan kami. Dan kau hanya seekor guguk yang menggonggong di depan umum, pergi sana. Li Wuji, adikmu yang beruntung dan kau di sini yang merintih seperti anak kecil. Tuan muda kami kehilangan satu tangan, sedangkan kau hanya kehilangan seorang adik, siapa yang lebih menderita? Li Wuji yang saking marahnya sampai tubuhnya gemetaran. Namun ia tidak berdaya di hadapan leluhur sekte Wei. Ye Junlin yang menyaksikan perselisihan mereka, bergumam di dalam hatinya. Seorang pria yang berlatih mati-matian untuk membalas dendam adiknya, disebut sebagai kultivator iblis. Pewaris dari keluarga bangsawan melakukan hal keji secara diam-diam, dan bisa berparade dengan cahaya dari sekte Reites. Sungguh konyol. Lalu panel sistem pun muncul dan memberitahukan. Ding, side quest terpicu. Opsi ke-1, membela Li Wuji menerimanya sebagai murid, dan meyakinkan leluhur keluarga Sue untuk membunuh Sue Tianyi secara langsung. Sebagai balasan leluhur akan sangat berterima kasih. Rewet, Divine Martial Art Battle Saint Fist. Opsi kedua, diam di tengah ketidakadilan. Rewet, 10 spirit kristal grade rendah. Ye Junlin dengan kesal mengacungkan jari kehormatannya kepada sistem, sambil berkata, wah 10 spirit kristal uang sebanyak itu, aku akan kaya untuk seumur hidup lol. Sistem pergi saja kau, apa ini acara amal untuk para pengemis? Apa kau bercanda? Terserahlah. Aku memang berniat untuk turun tangan, tapi quest ini sungguh gila. Membuat orang tua ini membunuh pewarisnya sendiri, dan setelah itu berterima kasih. Side quest macam apa ini? Lanjut ke tuan muda Sue Tianyi yang masih ngoceh sambil menghunuskan pedangnya. Li Wuji, semuanya sudah berakhir, di kehidupan selanjutnya, cobalah untuk lebih pintar. Lalu Sue Tianyi hendak menebaskan pedangnya ke tubuh Li Wuji yang sudah tidak berdaya, namun tiba-tiba Ye Junlin yang dengan cepat menahan pedang itu, hanya dengan tangan kosong, sampai pedangnya hancur berkeping-keping. Kemunculan Ye Junlin yang ikut campur dalam masalah mereka, membuat semua orang yang menyaksikan saling berkomentar. Kau, apa yang kau lakukan? Apa ini? Apa sekte Profound Heaven mencoba melindungi Blade Demon? Dia adalah seorang kultivator iblis. Itu bukan masalahnya, kita berdiri di tengah-tengah keluarga Sue, bukankah ini tamparan bagi keluarga Sue?
Patriark Sekte Sue menatap tajam Ye Junlin dan berkata, "Ye Junlin, apa maksudnya semua ini? Mengapa kau menghentikan Tianyi dari mengeksekusi Blade Demon itu?" Ye Junlin menjawab perkataan Patriark Sekte Wei. "Hanya karena aku merasa dia begitu, maka aku akan menjadikannya muridku. Kalau di antara kalian ada yang berani menyentuhnya, maka kalian mencari masalah denganku." Orang-orang sampai terkejut mendengar pernyataan Ye Junlin. Dia benar-benar gila, mengatakan hal seperti itu dengan keras. Li Wuji pun sampai angkat bicara, melihat pembelaan dari Ye Junlin. "Senior, Anda sudah terkenal di wilayah timur, mengapa mengambil resiko untuk orang sepertiku?" Dan leluhur Sekte Sue memancarkan aura yang menakutkan, ia menatap tajam Ye Junlin sambil berkata, "Ye Junlin, pikirkanlah baik-baik, pergi saja sekarang, maka kami akan melupakan kejadian ini." Li Wuji mencoba menghentikan tindakan ceroboh Ye Junlin. "Senior, tolong pergilah, aku berterima kasih atas perhatianmu. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan membalasmu dengan bekerja keras sebagai kuda atau sapi." Xiao Hong bergumam di dalam hatinya, melihat gurunya yang ikut campur. "Maksudku, aku memang merasa kasihan kepada orang itu, tapi, mengorbankan nyawaku untuk orang asing, itu tindakan yang bodoh." Tiba-tiba Ye Junlin memanggilnya yang membuat Xiao Hong sedikit kesal. "Hong, kau akan diam saja di situ, ayo ke sini dan lindungi juniormu yang baru." Mau tidak mau Xiao Hong ikut terseret juga. Sambil bergumam di dalam hatinya, "Aku bersumpah demi semua langit. Apa yang kau lakukan? Apa kau mencoba membunuhku juga?" Melihat kekompakan guru dan murid, membuat leluhur Sekte Sue naik pitam. Dia berteriak dan menyiapkan sesuatu di tangannya. "Kalian berdua pikir, keluarga kami akan mudah dibuli?" Tiba-tiba, tekanan yang begitu mengintimidasi menyebar luas ke seluruh area tersebut. Xiao Hong dan Xiao Xi sampai ketakutan. "Energi spiritualku membeku, sial jurang kekuatan ini. Tidak, Mausi tidak akan minum lagi, jangan paksa Mausi lagi." Ye Junlin malah semakin bersemangat. "Ya benar, pukul aku sekarang, ayo. Kuesku belum selesai, tapi setidaknya aku akan naik level. Keuntungan terjamin." Di saat suasana yang begitu menegangkan, tiba-tiba angin berhembus sangat kencang, lalu leluhur Sekte Sue berteriak, "Siapa yang berani?" Namun tiba-tiba nyalinya menciut, setelah menoleh ke atas langit. "Sudo lain, bahkan tekanannya lebih berat dariku, apa dia bala bantuan Ye Junlin?" Lalu sosok yang belum diperlihatkan itu, berteriak menggema di seluruh Sekte Sue. "Di mana Ye Junlin?" Dengan postur berdiri tegak, Ye Junlin tanpa rasa takut sedikit pun, membalas perkataan sosok tersebut, dengan kata-kata provokasi. "Siapa yang menggonggong?" Terlihat sosok bayangan hitam, yang memancarkan aura kuning keemasan yang sangat menyilaukan. Dia melayang di udara, lalu leluhur Sekte Sue berteriak kepada sosok tersebut, "Bolehkah aku bertanya, senior siapakah yang datang?" Lanjut ia bergumam di dalam hatinya. Akhirnya mencapai tahap Sudo Immortal, mengadakan pesta untuk pamer, sekarang ada orang yang lebih kuat dariku, datang dan mencuri semua perhatian. Dengan mengenakan kacamata hitam karena terlalu silau, Ye Junlin berkata kepada Sudo Immortal yang baru datang, "Siapa di sana yang sedang pamer?" Akhirnya sosok itu diperlihatkan juga, ia mengenalkan dirinya kepada Ye Junlin. "Aku dari Hua Hamen, nama Daoku Juyang." Tiba-tiba para warga langsung ribut berkomentar, "Aku pernah mendengarnya, katanya dia paling kuat di Hua Hamen, dia juga guru pribadi dari Holy Sun, atau Chen Xiao." Sein mereka lumpuh, serta 18 tetua honorer diratakan oleh Ye Junlin, dia tidak tinggal diam. Jika dia di sini, berarti dia ikut campur, Ye Junlin sekarang dalam masalah besar. Leluhur Sekte Sue melirik ke arah Ye Junlin, sambil bergumam di dalam hatinya. "Lihat, itu bukan sekutunya, tapi itu musuh lain. Ye Junlin, kau menggali kuburanmu sendiri, sepertinya aku tidak perlu turun tangan." Lalu leluhur Sekte Sue itu memberi hormat, dan menunjukkan Ye Junlin kepada Juyang. "Ye Junlin ada di sana, silahkan urus urusanmu." Juyang pun menatap tajam dan berkata sedikit menekan, "Apa aku perlu izin darimu sekarang?" Lalu Ye Junlin dengan beraninya, dia mengacungkan jari kehormatannya kepada Juyang, untuk memprovokasinya. "Hei anak muda, aku ada di sini, mau apa kau?" Kelakuan Ye Junlin membuat Xiao Hong yang ketakutan. "Guru," lanjut ia bergumam di dalam hatinya. Bukankah dia paham, perbedaan antara dirinya dengan Sudo Immortal? Juyang memperhatikan Ye Junlin yang sudah bersikap tidak sopan, membuatnya marah lalu berteriak memanggil namanya. "Ye Junlin." Dengan pose yang masih sama seperti sebelumnya, Ye Junlin menimpali panggilan dari Juyang. "Kenapa kau berteriak-teriak seperti guguk sialan? Aku tanya kenapa kau menggonggong seperti guguk?" Provokasi dari Ye Junlin berhasil membuat amarah Juyang memuncak,
ia menyiapkan energi di telapak tangannya, sambil berteriak. Dasar bajigur kecil musnah kau. Tiba-tiba Juyang mengeluarkan tekniknya. Solar Annihilation. Terbentuknya energi yang sangat besar ditujukan ke arah Ye Junlin. Xiaoxi dan Xiao Hong nampak panik, setelah melihat bola energi yang begitu menakutkan. Sial, ruang di sekitar kita tersegel, apa kita akan meninggal oleh orang gila ini? Orb emas itu, jika terkena maka seluruh kediaman Sue akan hancur. Leluhur Sekte Sue dan Tuan Muda Sue Tianyi sangat kenakutan, sampai keringat dingin bercucuran. Sial, hanya karena orang udik dari desa membuatnya marah, aku harus terbawa mati juga. Ye Junlin tetap tenang meski ancaman yang mulai mendekatinya. Tunggu, aku tahu sekarang bagaimana menyelesaikan quest ini sekarang. Semua orang yang berada di sana sangat terkejut, melihat bola energi dari Juyang. Cahaya apa itu? Sangat menyilaukan. Juyang menatap tajam ke bawah dan berkata, siapa yang berisik itu? Leluhur Sekte Sue sampai berkeringat dingin melihat serangan dari Juyang. Apa-apaan Daois ini? Ini buruk, dia tidak terkontrol. Lalu Juyang berteriak keras dengan bola energi kecil di tangannya. Jika kau sengaja membuatku marah, maka kau berhasil.